Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya tanya dulu keadaan anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya hari ini senang? Adik ini? Separuh sedih. Apa yang membuat sedih? Apa ya? Kira-kira apa yang membuat sedih? Itu bukan sedih. Yang anak-anak yang di Madrasah hari ini ya, kita akan belajar, kita mempelajari salah satu jurus BK, ilmu dalam mengelola emosi. Perasaan atau emosi itu banyak macamnya ya. Ada yang kadang senang ya, coba dilihat ini. Jadi apa itu emosi? Emosi adalah perasaan kita rasakan setiap hari. Contohnya senang, sedih, marah, takut, kecewa, dan bangga. Itu namanya emosi. Tapi emosi itu bisa positif, bisa negatif. Dampaknya ke kehidupan kita itu bisa jadi itu juga positif, bisa jadi juga negatif. Tergantung kitanya. Ibarat kita itu botol gitu ya. Mau diisi apa? Diisi air putih, jadinya ya botol air putih bisa diminum. Tapi kalau diisi misalkan maaf ya air teh 3 hari yang lalu, jadinya apa? Botol teh bersih, kira-kira bisa diminum nggak? Nah, dikasihkan ke orang, kira-kira mau nggak? Nggak mau. Itu ibarat hati kita. Hati kita hari ini yang mempengaruhi adalah apa? Yang masuk ke dalam hati kita hari ini. Boleh. Saya nanti Bapak Guru bacakan cerita. Kalian dengarkan. Kalau dengan cerita tadi kalian senang. Kalau kalian senang, nanti kalian kertasnya ini kalian hisap lagi. Hisap gini. Nanti kalau sedih atau kecewa, ya, kalian remas. Sedih atau kecewa, kalian remas. Nanti kalau kalian marah, kalian sobek dikit. Disobek. Ya, disobek sedikit. Ya. Terus kemudian, ya saya bacakan ceritanya. Saya berangkat ke sekolah dengan semangat. Jadi kata-kata semangat itu apa perasaan kalian? Senang. Okay. Kemudian yang kedua, di perjalanan sepatu saya terkena genangan air, ada lubangan air. Kemudian di situ ada tahi sapi, udah jerit mengenai celana dan rok saya. Apa perasaan kalian? Sudah. Kemudian sesampainya di sekolah, teman-teman saya menyambut saya dengan ramah dan menanyakan kabar saya hari ini sambil memberikan satu permen kepada saya. Apa perasaan saya? Kemudian saat masuk kelas belajar, ada teman yang mengecek hasil gambaran saya di pelajaran SPK. Gambaran kamu kayak cekeran ayam. Apa perasaan kamu? Kemudian banyak. Satu, 2, 3. Syaratnya konsentrasi. Kemudian saat istirahat, saya tidak sengaja disegel teman saya tatkala mau mengambil snack
Kemudian saya terjatuh dan snack sungai saya berceceran. Juga kemudian tetapi teman saya mendekati saya dan meminta maaf kepada saya sambil membantu saya mengambil sungai-sungai yang berceceran. Jadi kertasnya kira-kira yang masih lurus ada? Nah, ibaratkan kertas ini adalah hati kita. Atau ya perhatikan kertas kalian. Apakah kertasnya ada yang sudah dilemas atau disobek? Bisa kembali seperti semula tidak? Kita ibaratnya kertas ini ya, ucapan dan perbuatan kita bisa meninggalkan bekas yang sulit dihapus. Maka mari kita selalu berhati-hati dalam bersikap dan bertutur kata kepada diri kita sendiri maupun teman di sekeliling kita. Kira-kira yang hatinya masih sudah menurut, nah, kemudian kita luruskan lagi, bisa tidak? Kalau ada emosi, tarik nafas, tahan. Kemudian berhenti sejenak, masih marah, kita duduk. Duduk kok masih marah, kita berbaring. Ya. Kamu masih marah? Jauhi masalah tersebut yang membuat kita marah. Kalau kita hari ini marah sama si A, bulog melihat saja sudah bikin marah, ya sudah, hari ini kita menjauh dari dia. Kita hindari tatap muka dengan dirinya. Ya. Jadi biar supaya hari ini kita tidak tersulung marah. Kita ada orang yang nyebut nama ayah kita, jangan kok terus dibalas dengan nama ayah juga. Tapi kita harus bisa mengendalikan diri. Kalau kita sebut juga nama orang tuanya, nggak selesai-selesai. Habisnya apa? Saling ejek ngejek. Ya. Itu adalah awam berpikir yang tenang. Bunglon itu ibarat bukan tempat munculnya perasaan. Bunglon itu kan bisa berubah warna sesuai apa? Bukan sesuai hati, sesuai dia bertempat. Dia tempatnya yang hijau, dia berwarna hijau. Dia ke tempat yang coklat, dia akan berwarna coklat. Jadi perasaan itu bisa berubah-ubah. Akan tetapi otak itu pawangnya yang masih kita tindakan, yang masih kita kesempatan harus berbuat apa. Kemudian dinosaurus ya, ini ibarat ingin marah atau berteriak. Kalau pawangnya tidak bisa mengendalikan bunglon, otaknya nggak bisa mengendalikan perasaan, maka yang keluar dinosaurus. Ya. Makanya bawaannya pengen marah. Oke lagi. Saya siap mengenali emosi saya. Mengendalikan emosi saya dan memilih tindakan yang baik setiap hari. Ya, anak-anak hebat. Alhamdulillah, terima kasih ya sudah mengikuti kegiatan hari ini dengan semangat. Ingat, setiap orang pasti pernah marah, sedih, kecewa atau takut. Yang terpenting bukan menghilangkan emosinya, tapi belajar mengelolanya dengan baik saat emosi datang. Coba tenangkan diri, tarik nafas, berpikir sebelum bertindak, lalu pilih sikap yang baik. Semoga setelah kegiatan ini kalian semakin bisa mengendalikan emosi, saling menghargai, dan menjadi pribadi yang lebih baik, sabar, serta menyenangkan bagi teman, guru, dan keluarga. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Tetap semangat belajar dan terus menjadi anak-anak yang hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bibit mandiri dan kuat, tumbuh di lingkungan sehat, bersama guru yang hebat, penuh cinta dan bersahabat, mendidik dengan tulus, gunakan 7 jurus. Kenali potensi, kelola emosi, tumbuhkan resiliensi, jaga konsisten